Sampai 50 tahun yang lalu dunia barat tidak tahu bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Dulu Islam disebut Muhammadanism karena mereka pikir ajaran itu adalah ciptaan manusia. Maka disebut Buddhism, Hinduism, Christian karena dianggap dari Kristus kan gitu. Terus Islam disebut Muhammadanism. Mereka sekarang baru tahu dan baru menyebut ilmuwan-ilmuwan barat baru menyebut Islam. Dan mereka baru mau paham bahwa Islam itu bukan ajaran Muhammad. Islam itu ajaran Allah dititipkan, diamanatkan kepada Muhammad SAW. Kan begitu Mas? Nah bukan Muhammadanism, bukan Soekarnoisme, bukan Marxisme. Mereka dulu menganggapnya seperti itu. Ya Mas ya, oke satu. Kita tidak mungkin tahu Tuhan, kita hanya bisa mengerti Tuhan secara dhoni atau pada level dhoni, kecuali Tuhan sendiri memberitahukannya kepada kita siapa dia. Dan pemberitahuan itu secara qot'i melalui Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, Kul huwallahu ahad, baru kita yakin, oh, baru dhoni kita mengenai Tuhan menjadi qot'i. Atau prasangka kita menjadi kebenaran. Itu. Kul huwallahu ahad. Terus nanti di ujungnya ada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang Jawa mengatakan Gusti kuwi tan kinoyo opo tidak seperti apapun, tan kinoyo sopo tidak seperti siapapun, dan tan kinoyo ngopo tidak seperti bagaimanapun. Itu kalau orang Jawa mencarinya. Tetapi dia tetap belum tahu siapa yang Maha Kuasa ini, siapa, namanya siapa, atau dia menyebut dirinya siapa. Itu baru kita ketahui qot'inya setelah nuzulul Quran gitu. Setelah Tuhan ngasih tahu, rek, aku iki akad, rek, aku iki Rahman, aku iki Rahim, baru kita tahu, oh namanya siapa? Allah. Baru kita tahu. Sebenarnya Allah juga bukan namanya Allah, itu kan nyapa kita namanya Allah supaya kita tidak repot. Tuhan tidak butuh punya nama karena dia tidak punya tetangga juga, jadi dia tidak punya. Jadi tolong kita jangan. Iya enggak lah. Jadi Tuhan itu sebenarnya seperti beliau mengatakan ada cara Hanafi, ada cara macam-macam. Itu semua dhoni. Tetapi qot'inya adalah mereka mencari Allah benar-benar. Mbah Hasyim berpendapat ibadah itu begini-begini, mahdohnya begini, mu'amalnya begini, maka beliau bikin Nahdlatul Ulama. Mbah Dahlan berpendapat yang lebih penting itu ijtihad dan pendidikan, maka beliau bikin Muhammadiyah. Itu semua dhoni-dhoninya manusia yang Allah mudah-mudahan menerimanya. Begitu Mas. Yang pasti adalah sholat 5 waktu rukun Islam itu tidak bisa ditawar, itu pasti qot'i. Cuman untuk tahu Allah misalnya Mas, untuk tahu Allah itu kan harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu lah. Nanti pakai penelitian kan nggak bisa. Mau riset kemana? Makanya saya bilang, zikirnya jangan la ilaha illallah, tapi juga la ilaha illar rahman, la ilaha illar rahim. Karena Allah sendiri tidak bisa kamu temukan. Yang bisa menyentuhmu adalah kasih sayangnya, perlindungannya, rizkinya, kehadirannya. Maka berwiridlah terhadap kehadiran Allah, karena Allahnya sendiri tidak bisa laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka mari kita hadirkan Allah melalui sifat-sifat yang datang ke kita. Yang 99 itu kan begitu. Jadi saya kira kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Gitu ya, tidak ada beda pendapat. Gitu. Saya tambah sedikit Ustaz. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tolong diketahui Mas, dulu perintis kemerdekaan Indonesia menyangka yang baik adalah republik, maka bikin mereka republik. Itu masalahnya. Mereka menyangka bahwa yang benar itu negara, bukan kerajaan. Sementara Malaysia kerajaan, Thailand kerajaan, Belanda kerajaan, Portugis, Jerman, Inggris, semua kerajaan. Kita sendiri yang menyangka yang baik adalah republik. Kan begitu. Meskipun prakteknya kerajaan. Ada kerajaan SBY, ada kerajaan Haritanu, ada kerajaan Prabowo, ada kerajaan Soeharto yang sudah sufi. Dan yang terbesar adalah kerajaan Soekarno. Maka tidak ada pilkada dari PDIP yang tidak ada gambarnya Soekarno. Karena sudah meninggal pun dia tetap raja diraja bagi PDIP, kan begitu. Jadi mental kita masih mental kerajaan, tapi praktek kenegaraan kita praktek republik. Oke, itu semua. Dan saya ingin mengatakan, mari kita terbuka. Boleh dong mencari yang terbaik. Jangan lupa ya, kerajaan pada hancur loh di timur, di barat malah enggak. Negara, jangan dipikir negara itu qot'i, negara juga dhoni. Pada suatu hari Indonesia akan hilang sebagai negara. Kita ganti menjadi bentuk baru yang lebih nyaman, yang lebih dahsyat, yang lebih adil. Bisa aja. Kenapa tidak?
Apa saya makar dengan kata-kata itu? Kan gitu. Jadi Ustaz, saya ini keluhnya maksud saya adalah mari kita berijtihad. Makanya Pak Jendit lolobah, kok nek wis mati ora obah. Mumpung Anda masih hidup, fajadid, perbarui. Karena kalau Anda nanti mati ora obah, nek obah medeni bocah. Itu luar biasa itu tembang itu. Saya sedang terjemahin semuanya. Maka ketika Anda begini ucapkan bato'e la ilaha illallah. Ini doni saya loh ya. Bahwa ini alhamdulillah bener, enggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi tetap itu bukan kot, ini doni saya ya. Terus si Romo menyang Solo. Setelah kamu capek, setelah kamu kamu habis beristirahat siang-siang itu, si Romo aduso mandi ya, terus sholat si Romo menyang Solo. Setelah itu kamu mandi, setelah itu kamu sholat, oleh-oleh payu, terus kamu dapat perlindungan dari Allah. Itu semuanya itu doni-doni yang menuju kotinya Allah. Jadi saya ini appreciate terhadap semuanya. Jadi saya tidak pernah anti-anti siapa-siapa, anti mutlak saya. Gitu. Jadi sunni itu ya doni, ahlus sunnah wal jamaah itu ya doni, semua ilmu kedokteran itu ya doni. Ganti apalagi semua don. Saya tidak menolak don. Cuman harap ingat ini semua la'an lakum loh. Kita cari terus sampai kita betul-betul bertemu dengan ilaihi rojiun itu kira-kira saya. Nah, ada banyak sekali. Kalau antum masih punya waktu sebenarnya gini. Gini Ustaz. Ini sekarang gini Mas ya. Gini Ustaz. Ini beliau tidak berjenggot ya. Nah, sekarang ini kan orang berjenggot itu merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul, gitu kan? Bahkan sekarang ngelus-elus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-elus kepala kuda. Kalau kambing enggak. Kalau Anda takjil pakai apa? Kurma, Anda mendapat pahala. Orang yakin itu kalau pakai juwet atau geduk, enggak. Karena Rasulullah enggak pernah makan geduk atau juwet. Kita tidak pernah punya pikiran sejarah dan dialektika geografis. Andai kan Rasulullah dulu di sini kan pasti takjilnya ya macam-macam, kadang kolak, kadang mangga kan gitu. Bagaimana terus kita menyimpulkan bahwa hanya kurma yang membuatmu berpahala? Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, menurut don saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Gitu kira-kira, ya. Ya. Apalagi kalau dipikir-pikir dengan beratnya pekerjaannya. Yang cukur jenggot itu kan harus beli penyukur jenggot, pakai biaya. Terus mengkhususkan waktu pakai sabun gini-gini. Kan lebih repot. Lo yang enggak ngapa-ngapain malah dapat pahala, yang dibiarkan saja. Makanya teman-teman sekalian, makanya Al-Quran ini terimalah tidak hanya sebagai hukum, terimalah juga sebagai ilmu, dan terimalah sebagai cinta. Coba Allah mengatakan, saya membeli diri hambaku dan harta benda hambaku dengan surga. Ini kan lucu toh ini. Loh memang diri kita milik siapa? Lah kenapa dia pakai beli-beli segala? Wong ini milik dia kok. Terus harta bendanya malu ya. Memang milik siapa itu harta benda kita? Milik Allah. Kenapa Tuhan pakai beli? Ini Tuhan bermesraan teman-teman sekalian. Tuhan sedang bercinta sama kita. Kalau aslinya ya enggak perlu beli. Dikiamatkan selesai. Kan begitu. Cuman kita ini tidak bisa menikmati kemesraan sama Allah. Yon sewu ya, coba Anda baca semua surat Al-Quran. Itu kan Allah sangat mesra dengan meletakkan diri di tempat yang berbeda. Contohnya gini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Ini Allah, kalau bahasa Indonesia, ini Allah pihak keberapa? Ini Allah pihak keberapa? Ketiga. Yang ngomong siapa? Kita kan. Maha suci Allah, Allah kita sebut berarti dia dalam tanda petik orang ketiga. Ya, ini belum satu kalimat loh. Terus apa? Habis. Alladzi barakna haulahu.